Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Resta Aven dengan NIM 2021120246. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan membuat video mengenai membaca flowchart sistem penjualan kredit yang mana merupakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh dosen Ibu Rizky Aprilia Dewi Susanti SEMM. Di sini saya akan membacakan atau memaparkan materi mengenai sistem penjualan kredit. Jadi nantinya saya akan membacakan flowchart yang mana merupakan alur dari penjualan kredit. Seperti yang kita tahu, pada flowchart ini terdapat 6 divisi yang berkaitan. Yang pertama ada divisi penjualan, yang kedua ada bagian kredit, selanjutnya bagian gudang, selanjutnya bagian pengiriman, selanjutnya bagian penagihan, dan yang terakhir ada bagian pencatatan piutang. Kita awali dengan bagian penjualan. Pada pertama kali, bagian penjualan menerima pesanan penjualan dari pelanggan secara manual. Berdasarkan penerimaan pesanan, maka dibuatlah faktur yang disetujui oleh bagian kepala kredit dan dilakukan secara manual, sehingga menghasilkan output berupa 5 buah faktur. Yang pertama ada customer copy, yang kedua ada ledger copy, yang ketiga ada stock request, yang keempat ada packing slip, dan yang kelima ada credit copy. Dari kelima faktur ini, kita akan bahas satu persatu bagaimana pendistribusiannya kepada bagian yang berkaitan. Yang pertama, untuk customer copy dan bagian faktur ledger copy slip kedua faktur ini diteruskan kepada bagian penagihan, kemudian diarsipkan sementara sembari menunggu barang tersebut dikirimkan. Jadi sampai di sini kita berhenti dulu untuk customer copy dan ledger copy. Kemudian lanjut pada stock request yang ketiga. Pada stock request yang ketiga ini diteruskan ke bagian gudang. Bagian gudang kemudian melakukan pengeluaran barang dan mencatat pengeluaran barang tersebut berdasarkan dari stock request yang sudah dibuat oleh bagian penjualan. Hal ini juga sekaligus digunakan untuk mengawasi utang. Nah, stock request yang tadi digunakan itu juga sekaligus dipakai sebagai dasar untuk membuat perintah pengiriman secara manual. Surat perintah pengiriman secara manual ini untuk selanjutnya diteruskan kepada bagian pengiriman disertakan dengan stock request dan juga packing slip. Packing slip dan juga stock request tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengirim barang kepada pelanggan secara manual. Hasil dari kegiatan mengirim barang tersebut kemudian dibuatlah sebuah laporan secara manual yang menghasilkan dokumen laporan pengiriman barang. Untuk selanjutnya, dokumen ini akan diarsipkan oleh bagian pengiriman, sedangkan untuk laporan pengirimannya akan diteruskan kepada bagian penagihan disertakan dengan stock request dengan customer copy 1 dan ledger copy 2 yang tadi sudah diarsipkan sementara sambil menunggu pengirimannya. Ya, tapi karena pada yang kedua ini barang sudah dikirimkan, jadi kedua faktur tersebut kita keluarkan lagi ditambah dengan stock request di bagian pengiriman. Jadi 3 macam faktur itu digunakan sebagai dasar untuk mencatat ke bagian register penjualan untuk selanjutnya diarsipkan. Stock request 3 tadi yang diarsipkan, sedangkan customer copy digunakan untuk mengirimkan barang dan diberikan kepada pelanggan. Sedangkan ledger copy 2 diteruskan kepada bagian pencatatan piutang sebagai dasar untuk mencatat ke buku pembantu piutang. Hal ini dilakukan secara manual dan ketika buku pembantu piutang sudah diupdate, maka ledger copy tersebut juga akan diarsipkan. Kembali lagi ke awal, tadi yang customer copy 1 sudah, ledger copy 2 sudah, stock request-nya juga sudah, dan packing slip-nya sudah.
Kemudian kita berbicara tentang kredit kopi atau slip yang kelima. Kredit kopi atau slip kelima tadi itu di awal juga digunakan untuk bagian kredit sebagai dasar untuk persetujuan kredit. Jika kreditnya sudah disetujui, maka kredit kopi faktur 5 juga akan diarsipkan oleh bagian kredit. Sampai di sini jelas ya, bahwa semua faktur yang telah dibuat oleh bagian penjualan itu endingnya akan didistribusikan kepada bagian divisi masing-masing sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Sekian video presentasi dari saya tentang flowchart sistem penjualan kredit. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.